teman-teman, perkenalkan nama saya Musa dari program studi Teknik Informatika Strata 1 Stikom UIN Kupang. Kali ini saya akan menjelaskan isi dan fitur-fitur yang ada dalam website saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan semua isi dan fitur-fitur yang ada di dalam sini. Oke, pertama kita lihat dari atas, dari pengantin, profil, dan lain-lain. Nah, di sini item yang saya gunakan di sini adalah navbar, teman-teman. Oke, kita langsung saja lihat skripnya di Weaver. Nah, di sini ada bagian navbar. Oke, di sini kita bisa buat. Di sini ada misalnya ada navbar links, collapse, navbar collapse, navbar nav, dan navbar item. Nah, navbar item di sini ada contohnya seperti pengantin, profil, galeri, dan login admin. Itu adalah navbar item, dan saya ambil scriptnya ini dari W3 School, teman-teman, di bagian Learn Bootstrap 4. Oke. Kemudian kita turun ke bawah. Nah, di sini dalam codingannya ini kita akan memasukkan datanya dari dalam database. Kita sudah buat pertama datanya dalam database di bagian extensi ini, kemudian kita masukkan datanya ke dalam Weaver untuk membuat isinya atau item dalam website tersebut, sehingga bisa digunakan baik pengguna maupun yang pemilik website tersebut, ya teman-teman. Karena saya buat di bagian admin, jadi saya akan menjelaskan di bagian admin saja. Oke, di sini selanjutnya di bagian gambar-gambar ini yang bisa dilihat ini namanya carousel. Carousel ini saya juga ambil dari W3 School. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada alam redal, ada gambar pengantin, dan lain-lain. Oke, kita ke bawah untuk melihat item carousel ini. Script carouselnya. Kita ke bawah carousel. Nah, di sini teman-teman carousel. Nah, di sini div class container, class carousel slide, data carousel. Oke, teman-teman. Di sini indikatornya ada data slide 2, 0, 1, dan 2. Kemudian kalau kita ke bawah sini, nah teman-teman, di bagian carousel ini saya sudah download gambarnya. Kita pertama download gambarnya dulu di internet, kemudian kita save dalam file bentuk JPG di dalam website kerja web. Kemudian kita masukkan di sini image search gambar 1. Misalkan saya pakai nama gambar 1, gambar 2, dan 3 beserta ukurannya dan lebar gambarnya. Oke, di sini kemudian kita ke bawah left dan right icons. Left dan right icon ini kalau kita ke bagian kanan dia akan ke kanan, kalau dia ke kiri maka dia akan ke kiri juga, teman-teman. Itu contoh yang kedua, yaitu carousel. Kemudian di bawah carousel ini ada selamat datang di website pakaian pengantin. Nah, di sini item yang ini saya menggunakan item bernama alert. Oke, di sini ada alert. Coba kita ke dulu. Alert. Kita ke alert di mana? Saya menggunakan body. Dalam body itu ada image. Coba kita cari scriptnya alert. Coba kita ketik selamat datang. Selamat datang. Coba kita find next. Selamat datang, tidak mau coba kita ke carousel. Coba kita kembali ke carousel tadi. Nah, profil galeri. Oke. Pokoknya di sini ada namanya alert, ya teman-teman. Kemudian kalau kita ke profil galeri dan kontak ini ada itu saya pakai scriptnya yang bernama profil galeri kontak. Nah, di sini teman-teman, profil galeri dan kontak saya pakai navbar juga di bagian style navlink maksudnya. Di sini profil galeri dan kontak ini saya pakai navlink. Teman-teman bisa lihat di sini profil galeri. Oke.
Kemudian di bagian bawah di sini ada galeri ya, saya tambah-tambah. Kita membagi seperti form begitu atau baris. Jadi kita bagi barisnya untuk caption dan gambarnya seperti 4 baris atau 3 baris begitu, atau sesuai dengan keinginan teman-teman sendiri. Nah, di sini kemudian di sini ada, teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa gambar serta keterangan-keterangan dari gambar tersebut. Oke, coba kita lihat skripnya di bawah sini. Dia kita masukkan misalnya ini ya. Dalam pola kita masukkan admin ya. Coba kita lihat di bawah sini. Ke atas. Menyewa gitu. Image. Seperti itu. Image. Kita beri kita bukan. Dan admin ini juga. Di sini ada keterangan gambar serta keterangannya. Nah, di sini coba kita review yang pertama desain bonsai ya, teman-teman. Nah, di sini kan gambarnya HD, jadi saya downloadnya file dalam ukuran HD. Kemudian kalau kita klik zoom, maka dia akan besar. Kalau dilihat minimize, dia akan mengecil, teman-teman. Oke, coba kita ketik desain bonsai di sini. Oke, juga sama. Nah, teman-teman, saya lupa menjelaskan. Nah, di sini ada seperti warna-warna biru hitam putih. Ini adalah background, teman-teman. Background ini tujuannya untuk mempercantik suatu web supaya dilihat terasa bagus untuk pengguna maupun pengelola web tersebut, teman-teman. Nah, di sini coba kita ke atas untuk melihat backgroundnya. Oke, di sini teman-teman saya copy untuk yang bagian backgroundnya. Nah, teman-teman di sini bisa lihat ada body style background. Dan gambar ini saya ambil tidak sembarang ambil, tapi saya mengambil di suatu website juga di bagian background. Untuk di bagian background, dan saya gunakan background ukurannya 120 supaya dia bisa membesar dan mengisi ruang-ruang yang ada dalam website tersebut. Nah, di sini yang paling pertama kan kita kasih masuk di bagian navigasi ini, teman-teman. Jadi yang di bagian navigasi ini saya kasih nama top. Kemudian untuk yang background image, nah di sini teman-teman bisa lihat navbar expand SMBR ini, teman-teman. Kan tadi kan di bagian bawah atasnya kan saya pakai bagian top. Kalau yang bagian ini dia bisa memenuhi yang di bagian sini, teman-teman. Untuk semua ruang-ruang dan website saya. Nah, di sini teman-teman, saya kan sini kan agak jarak-jarak, teman-teman. Saya menggunakan form control agar huruf dan gambarnya bisa lebih rapi dan bisa enak dilihat untuk siapa saja. Mungkin yang di bagian gambar ini saya taruh 6 saja, karena kalau teman-teman mau menambahkannya seperti kayak ada menambahkan 1 atau 2 gambar lainnya, teman-teman harus membagi setiap kolom begitu. Kalau ini berapa, kemudian yang di bawah juga ini berapa, dan yang di bawah ini juga berapa. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini ada profil ya, seperti ya tambahan-tambahan saja di bagian gambar untuk mempercantik fitur-fitur dari website beserta isi-isinya dari website yang saya buat ini, teman-teman. Oke, di sini ada kotak komentar ya, bisa berisi saran atau masukan. Kemudian di sini ada alamat untuk ya seperti tempat pembuatan websitenya atau tempat suatu perusahaan ya, teman-teman. Nah, setelah itu kan kita belum login. Coba saya login dulu. Nah, di sini teman-teman ada login admin, saya juga taruh background. Nah, di sini juga ada username, ada password, ada login dan tutup, teman-teman. Nah, di sini saya coba kita lihat ke login admin dulu. Kita kembali ke Dreamweaver. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini ada login admin, teman-teman.
Login admin juga saya memakai nav item dan nav link. Kemudian untuk kalau kita memasukkan agar kita bisa mengisi data kita sebelum kayak login begitu, kan admin kan ada data sendiri teman-teman. Jadi di sini kita masukkan seperti kayak insert, data record, update record teman-teman, atau bisa buat record set baru atau dynamic data. Nah teman-teman, di sini karena saya membuat pakai data objek, jadi saya akan seperti memasukkan data yang ada dalam exam tadi di localhost, kita masukkan ke dalam Dreamweaver supaya pada saat kita jalankan website kita itu jadi dan bisa kayak seperti mempunyai hak akses begitu untuk yang admin. Nah di sini coba kita login dulu dari Ani. Nah coba kita login. Nah di sini teman-teman, kan tadi kan cuma muncul pengantin, profil, galeri, dan login admin. Kalau kan tadi kan saya sudah bilang kan admin ini ada mempunyai hak akses. Jadi pas kita akan login, dia akan muncul seperti komponen-komponen seperti data master, data barang, data pelanggan, cetak laporan, komentar. Kan dan ada tambahan logout juga untuk keluar dari hak akses tersebut. Nah, di sini coba kita lihat yang pertama data master. Nah, data master di sini saya buat hanya untuk data admin dan penyewa. Kalau yang data admin, nah di sini teman-teman bisa lihat di sini ada 3 data. Coba kalau kita bisa nah di sini kan ada icon seperti kan icon-icon ini juga saya masukkan. Saya ambil dari U3 School beserta ada background-backgroundnya. Kalau kita masuk ke dalam isi dari data admin, nah di sini ada icon-icon dan di sini juga ada seperti alert. Nah di sini coba kalau kita klik ke sini maka akan muncul icon-icon baru seperti ada ubah dan hapus. Kalau di sini ada data baru, dia muncul seperti dynamic table teman-teman. Seperti yang saya jelaskan di sini. Kalau yang muncul dynamic table itu kita ke insert data object, dynamic data, dan dynamic table seterusnya. Nah di sini kan kita belum isi semua. Coba kalau kita langsung simpan saja. Nah, maka di sini dia akan memerintahkan kita untuk mengisi semua data yang ada di dalam sini teman-teman. Seperti nama, alamat, telepon, email, dan password. Oke, kita tutup. Kemudian kita ke data penyewa. Nah, data penyewa ini sama seperti yang di data admin, teman-teman. Hanya di sini penyewa ini kita buat untuk menambahkan penyewa atau orang yang akan memesan barang-barang kita. Nah, di sini juga ada skripnya juga sama. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat di sini ada data penyewa. Ada nama, alamat, telepon, email, jenis kelamin, dan password. Oke, coba kita ke bagian data penyewa, teman-teman. Sebelum itu kita ke data admin untuk melihat secara rinci skripnya. Nah, di sini teman-teman ada di sini teman-teman ke atas. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat di sini. Di sini item yang data admin dan data penyewa tersebut saya menggunakan nav item drop down. Coba yang bisa dilihat di sini ada data master, data admin, dan data penyewa. Nah, kan di sini kan ada data barang, pelanggan, semuanya ini saya buat memakai navbar drop down. Navbar drop down seperti detail sewa, kategori. Nah, di bagian ini teman-teman cetak laporan dan lain-lain ini merupakan navbar drop down. Dan skripnya juga saya ambil semua di U3 School di bagian learn bootstrap 4. Oke, di sini coba kita lihat lagi di data penyewa teman-teman. Coba kalau kita ke data baru.
maka coba kita simpan lagi, maka dia akan memaksakan kita untuk membuat semua datanya seperti nama dan lain-lain ini, teman-teman. Coba kita tutup dan kemudian kita ke data barang. Data barang di sini ada data barang, detail sewa dan data kategori. Coba kita lihat di data barang. Nah, data barang di sini kita masukkan ID barang seperti angka, tidak seperti angka, teman-teman. ID barang ini hanya bisa untuk angka saja, tidak bisa untuk huruf dan lain-lain. Nah, kemudian di sini ada nama barang, biaya sewa, ID kategori dan kondisi. Coba kita lihat kita ke ubahnya dulu, teman-teman. Nah, ubah data barang di sini juga ada item drop beserta backgroundnya. Di sini ada isi-isi dari data barang seperti nama barang, biaya sewa dan kondisi. Coba kita ke tambah data untuk di bagian data barang. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat juga di sini ada tambah data barang seperti nama barang, biaya sewa dan kondisi, teman-teman. Coba kalau kita simpan, maka dia akan memaksakan kita untuk mengisi data-data tersebut. Oke. Coba yang dari data barang, bagian kedua itu detail sewa. Nah, detail sewa di sini teman-teman bisa lihat ID sewa, tanggal ambil, kondisi ambil, tanggal kembali, kondisi jumlah barang, biaya sewa, biaya tambahan, tanggal transaksi, ID penyewa dan status sewa. Oke, teman-teman, di sini kita lihat yang pertama itu coba kita ke remover lagi, kita lihat di detail sewa. Oke, kita cari detail sewa. Nah, di sini teman-teman, the model laporan detail sewa. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat scriptnya ini. Bisa dilihat di sini yang pertama itu kita buat juga di item drop down untuk bagian detail sewanya ini, teman-teman. Sebelum kita masuk ke dalam isi dari detail sewa. Nah, kemudian kita ke bawah lagi. Detail sewa. Nah, teman-teman di sini. Detail sewa. Oke, teman-teman bisa lihat kembali, saya kembalikan di websitenya. Nah, di sini teman-teman, coba teman-teman lihat di tanggal ambil. Tanggal ambil ini saya menggunakan date. Kemudian kalau yang tengah kembali juga saya gunakan date. Coba kita ke ubah ya teman-teman. Nah, di sini. Nah, di sini ada beberapa isi-isi dari ubah data detail sewa seperti nama barang dan lain-lain. Kemudian kita coba kita simpan perubahan data yang ada di data barang. Oke, sama seperti yang tadi. Kemudian kita ke data kategori, teman-teman. Nah, data kategori ini juga sama seperti kayak ini ada item untuk pencari dari data kategori. Nah, di sini ada ubah, hapus, ID kategori, nama kategori. Dan kalau kita tambah data, di sini dia muncul tambah kategori, teman-teman. Maksudnya yang muncul cuma satu saja, yaitu nama kategori. Bisa dilihat di sini ada seperti tenda, sound system dan pakaian pria. Yaitu. Nah, teman-teman bisa lihat sini nama kategori seperti tenda, sound system dan pakaian pria. Hanya bisa masukkan satu saja seperti ini kan meliputi dari item-item yang kita akan sewa, teman-teman. Nah, di sini kan yang putih-putih ini adalah modalnya. Di sini modalnya seperti the modal kategori, isinya seperti ID kategori dan nama kategori. Serta kita akan masukkan data-datanya dari insert begitu, seperti yang sebelumnya tadi, teman-teman. Kemudian di data pelanggan, teman-teman. Di sini data pelanggan ada keluhan pelanggan dan berita. Oke, di sini ada keluhan pelanggan seperti ID keluhan, tanggal juga menggunakan date, ID sewa, isi keluhan, tanggapan, status dan ID.
Coba kita ke data baru. Nah, di sini juga ID. Kan tanggal ini saya memakai datetime, teman-teman. Kalau ID sewa seperti biasa tidak menggunakan seperti datetime dan lain-lain. Di sini ada isi keluhan, tanggapan, dan status. Nah, coba kita ke selanjutnya itu berita. Berita di sini teman-teman seperti tanggal juga menggunakan datetime, ada judul, isi, status, dan lain-lain. Nah, di sini teman-teman ini juga memakai datetime, ada judul, isi, dan status juga. Nah, kemudian di sini kita masuk ke cetak laporan. Di sini kan cetak laporan yang saya punya adalah 15 item dari laporan data admin sampai ukuran pakaian pengantin. Baru ada 15 di sini, teman-teman. Yang pertama saya akan menjelaskan di bagian cetak laporan data admin. Nah, data admin di sini juga ada isinya dari admin keseluruhan, menurut nama dan alamat. Teman-teman, coba yang pertama kita masuk ke data admin menurut nama. Oke, nama di sini ya kita buat seperti ya Billy. Coba kita cetak. Nah, teman-teman kan datanya tidak ditemukan, berarti ini sesuai dengan database saja. Nah, di sini teman-teman saya akan menjelaskan sedikit. Di sini seperti yang teman-teman lihat, ini adalah bentuk PDF. Jadi kita akan membuat, jadi yang cetak laporan ini saya akan membuat dalam bentuk PDF, teman-teman. Jadi seperti untuk tambahan-tambahan dari cetak laporan di bagian admin, teman-teman. Coba kita ke Dreamweaver untuk melihatnya lebih lengkap lagi. Nah, di sini teman-teman ada namanya cetak laporan. Cetak laporannya ini juga saya buat dari script modal di W3 School. Nah, di sini modal. Nah, modal cetak laporan data admin, teman-teman. Nah, ini data laporan admin. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat modal bodinya seperti laporan data admin keseluruhan seperti yang pertama ini. Nah, ini adalah modalnya, teman-teman. Data laporan admin keseluruhan, nama dan alamat. Ini adalah modalnya dari cetak laporan tersebut. Nah, kemudian kita ke bawah lagi. Ada modal footer, teman-teman, seperti ya untuk kayak tombol tutup atau close begitu. Dan di sini buttonnya juga saya memakai kelas BTN Danger. Kalau kita cetak laporan, nah di sini kan ada close, teman-teman. Ini saya memakai BTN Danger atau plus. Oke, kemudian kita ke bawah. Nah, di sini teman-teman yaitu ada. Kita lihat lagi di keseluruhannya, teman-teman. Keseluruhan ini juga dalam bentuk PDF ya, seperti admin keseluruhan, mencetak nama admin semua dalam bentuk PDF. Nah, di sini ada nomor, nama, alamat telepon dan lain-lain. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman coba kita lihat, sabar, kita kembali. Cetak laporan yang kedua ini data penyewa. Data penyewa ini juga dalam bentuk modal, menurut nama dan email. Nah, keseluruhan juga sama, semua cetak laporan dalam bentuk PDF ya, teman-teman, baik keseluruhan maupun nama dan alamat. Oke, teman-teman bisa dilihat di sini untuk penyewa. Coba kita ke bawah. Nah, di bagian penyewa sini, teman-teman, saya juga ambil script modal di W3 School. Laporan data penyewa keseluruhan menurut nama dan email. Nah, di sini kan ada modal penyewa. Di penyewa ini kita untuk membuat cetak laporan kita memakai kita ketik di sini ada laporan data penyewa keseluruhan. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut ke data barang. Data barang coba kita lihat di data barang keseluruhan.
Nah, di sini teman-teman bisa dilihat ada nomor, nama barang, biaya sewa, ID kategori, dan kondisi. Kalau dicetak laporan data detail sewa, di sini menurut tanggal ambil dan menurut periode, teman-teman. Di sini kalau periode saya tidak memakai date, tapi saya akan memakai timestamp. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, di sini coba kita pakai 5. Kalau di sini kita memakai 5 juga, coba kita cetak. Ini kayaknya belum ada di database ya, teman-teman. Nah, di sini catatan data tidak ditemukan karena data tersebut tidak sesuai dengan yang di database. Oke, coba kita lihat di detail sewa lagi di bagian menurut tanggal ambil. Di sini juga sama, pakai timestamp. Kemudian di sini data keseluruhannya. Oke, teman-teman bisa dilihat di sini tanggal ambil, kondisi ambil, tanggal kembali, kondisi kembali, jumlah barang, biaya sewa, biaya tambahan, tanggal transaksi, ID sewa, dan status sewa. Ini untuk yang di detail sewa keseluruhan ya, teman-teman. Kemudian yang di sini ada keluhan pelanggan menurut tanggal. Coba kita masukkan 5. Data tidak ditemukan karena dia tidak termasuk dalam database. Kemudian yang di sini keseluruhan. Nah, di sini teman-teman coba bisa dilihat tanggalnya. Oh, bukan dalam bulan ini. Di sini ada tanggal 4 bulan April ya, teman-teman. Di sini ada ID sewa, isi keluhan, tanggapan, status, dan ID admin. Data kategori di sini ada data kategori keseluruhan. Nah, di sini ada bisa dilihat teman-teman cuma nama kategori saja, kan di sini cuma membutuhkan satu item ya, teman-teman. Kemudian yang kategori berita keseluruhan. Berita di sini ya tertera tanggal sekian judul COVID-19, nama admin. Cetak laporan berita sudah, data penyewaan ya, teman-teman. Coba kita lihat penyewaan keseluruhan. Nah, di sini cuma kita memakai date. Oke, di sini ada sewa barang menurut nama barang. Coba kita pakai gaun jas. Gaun, kita lihat gaun ada bisa atau tidak. Kalau tidak ada data barang kita lihat dekorasi. Oke, data barang juga tenda ya, teman-teman. Coba kita cetak. Nah, di sini sudah ada teman-teman nomor, nama barang, biaya sewa, nama kategori, dan kondisi. Kan ini sudah ada di database, jadi kita masukkan saja. Seperti tenda, kalian itu tidak ditemukan karena datanya tidak ada di localhost atau di database. Sewa barang keseluruhan, kondisi nama barang, biaya sewa, ID kategori, dan kondisi. Ada tenda, dekorasi, serta biayanya dan lain-lain. Selanjutnya sewa barang sudah. Sewa barang, cetak laporan pembayaran peminjam. Pembayaran coba kita testing. Pembayaran coba ada tidak ya? Atas kalau atas lintas lagi lintas bagian pengantin data pelanggan, cetak laporan pembayaran. Di sini juga sama semua. Cetak laporan ya seperti yang sebelumnya ya, teman-teman. Oke.
Mungkin itu saja. Coba kita ke komentar. Nah, komentar di sini seperti ini teman-teman, seperti berisi saran dan masukan atau tanggapan dari penyewa. Nah, di sini bisa masukkan seperti nama pertama, nama terakhir, ini subjek. Subjek ini seperti status atau kerjaan teman-teman begitu ya. Kemudian di sini ada message, yaitu berisi saran atau tanggapan, kemudian send message jika sudah mengisi saran atau tanggapan tersebut. Nah, di sini coba kita kembali. Nah, ke atas profil sudah, di sini sudah, dan coba kita lockout ya teman-teman. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan dari beberapa fitur-fitur atau elemen-elemen yang dalam website saya. Oke, saya rasa cukup penjelasannya. Sekian dan terima kasih. Jika saya salah kata atau perbuatan, saya minta maaf. Kita ketemu di lain waktu.